Hai Bang Do. Halo Eka, kita mau ngapain nih di sini sekarang nih? Kita akan meratapi, Meratapi bahasanya. mengevaluasi, bukan. Jangan berat-berat, Membanggakan kan diri, valuasi. apa? Membanggakan diri. Mungkin sesi ini kali ya, sesi bloopers kali ya, sesi bloopers. Apa bahas di Sesi bloopers kan? kalau Mengenang aja Bang, mengenang. bahasa kerennya latar belakang atau mengenang kali ya. Mengenang aja. Kalau di hukum tuh raison d'être. Wis. Raison d'être atau alasan gitu ya, mungkin kenapa kita buat buku ini kali ya gitu. Jadi sobat-sobat stalkingin, selamat datang kembali ya di podcast yang ini jujur adalah sesi gado-gado. Jadi kita akan membahas satu topik ke topik lainnya gitu. Mungkin kan hostnya Eka nih, kok jadi aku yang buka sih, Jadi gimana? saya hostnya guys. Makanya Gimana saya. jadi? Iya kan. Jadi saya Oke. hostnya. Maksudnya kan Silakan Mbak Eka. saya di sini hostnya ya guys. Silakan Mbak Eka. Hostnya saya. Kira-kira Bang Aldo kenapa nih menulis buku ini? Oke, sebelumnya mungkin kita juga akan ada beberapa buku batch 2 mungkin ya. Oh, kecanduan ya, Bang Do? Iya, Kecanduan. kecanduan karena apa ya? Kan jujur aku selama kuliah itu belum pernah ada output karya nyata lah istilahnya gitu. Mungkin Yes. beda kan ya sama Eka yang mungkin udah pernah lomba KTI kan udah ada outputnya gitu kan, udah ada apa istilahnya hasilnya lah gitu. Kalau aku jujur ini adalah pengalaman pertama sih. Wih, Masya Allah. Buat buku ini adalah pengalaman pertama jujur aja. Perdana. Kenapa? Karena sejujurnya mungkin kalau agak flashback dikit ya, ini tuh adalah project lanjutan gitu dari PIC sebelumnya gitu, dari PIC sebelumnya. Jadi awalnya tuh aku juga agak asing juga sih, ini tuh sebenarnya project buku tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah bimbingan juga ya dari salah satu penulis juga dari buku ini, yaitu Pak Timothy Ezra gitu. Pak Ezra, kalau nonton Pak Ezra, izin Pak buat konten bloopers ya Pak. Gitu. Jadi jadi sangat berkesan sih untuk buat buku. Kenapa? Karena balik lagi sih, buku itu menurut setelah aku mengalami sendiri ya, buku itu adalah salah satu bentuk output yang salah satu kasta tertinggi lah kalau menurutku. Kenapa kasta tertinggi? Karena proses membuat buku itu tidak mudah, Eka. Baik itu mungkin Apa aja suka dukanya emang? suka dukanya ya. Sukanya itu kalau udah jadi udah masuk Gramedia. BTW buku kita udah masuk Gramedia ya guys. Jadi bisa monggo silakan kalau mau dibeli. Jadi suka dukanya itu, sukanya dulu kali ya. Sukanya dulu kita kan kalau mulai sesuatu kan harus positive vibes. Mesti negatif. Positive vibe, enggak negatif. Jadi kayak ya sedikit latar belakang gitu ya. Jadi kalau sukanya itu adalah jujur aku seneng sih buku ini tuh bisa masuk ke Gramedia, karena jujur buku ini itu adalah memang salah satu target dari ini juga ya, target dari aku juga gitu, biar aku tuh bisa meninggalkan suatu legacy kali ya. Yes, Apa bahasa legacy ya? Kenangan. Sejarah atau warisan mungkin ya, warisan yang mungkin bisa bermanfaat juga gitu untuk para pelaku bisnis atau masyarakat gitu. Itu aku sangat senang sih sukanya. Terus sukanya itu juga ke arah riset riset peraturan, karena jujur kan ini sebenarnya buku ini ada itu setelah adanya PP baru kan. Duka Bang Do. Suka Iya, dulu apa duka dulu nih? suka gitu. Yaudah, Karena pada suka. akhirnya kita ada peraturan update terbaru yang memang bisa kita sesuaikan lagi dengan konteks peraturan yang ada gitu. Itu sukanya. Jadi guys, bentar Bang Do. Jadi guys, sebenarnya fun fact-nya buku ini tuh udah jadi dulu sudah jadi. Bukan ya? Awal-awal 2025 lah udah jadi. Sudah siap diterbit dan dijual. Sudah siap terbit dan jual. Ternyata 2024 ya? 2024. Dilalah. Ternyata ada tuh peraturan baru. PP nomor 35 tahun 2024. Iya, baru. Akhirnya kita harus seiniat itu kita sampai harus ngerombak semuanya. Betul gitu. Mungkin kalau bahasanya bukan duka kali ya, bahasanya mungkin Challenging lah. Challenging itu lebih ke arah time management sih. Oke. Time management dalam pembuatan buku, dan memang bagaimana cara kita mengkoordinir ini ya, stakeholder, tinggi banget bahasanya ya, mengkoordinir ya, istilahnya koordinasi lah atau koordinasi sama yang pihak-pihak yang terlibat gitu kan, karena ternyata buku itu nggak bisa dikerjakan sendiri, harus melakukan kolaborasi memang gitu. Dan ya contoh soal kolaborasi itu ini ya Bang, berarti misal penerbit, yang layout, yang buat cover, Yang itu buat kan cover kita itu harus
itu juga Diperhatikan harus ya. diperhatikan juga ternyata gitu sih. Jadi ya stay tune aja, kita juga akan ada buku juga terkait dengan pelindungan data pribadi yang memang sangat hot juga ya belakangan ini ya. Kemudian juga kita akan ada buat kontrak juga, kontrak perjanjian gitu, dilengkapi dengan template-template yang mungkin bisa digunakan. Terus habis itu kita ada buku jurisprudensi juga ya. Itu pun dua sesi. Dua volume lah, Ya, dua volume. Dua buku lah. Dua buku, terus habis itu kita ada juga kontrak UMKM ya. Kontrak UMKM yang memang langsung kita aktualisasikan atau kontrak-kontrak yang bisa kita terapkan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah gitu. Jadi langsung spesifik kita sasarannya adalah para pelaku UMKM supaya buku UMKM. Biar kita ada manfaat lah untuk para UMKM ini. Kita juga ada manfaat lah intinya seperti itu. Nah, selain dapat keuntungan ya, pasti. Amin. Nah, semoga laku. Amin. Nah, aku mau tanya nih ke Eka nih. Eka, ini juga pengalaman pertama berarti ya? Untuk buku nulis iya, untuk menerbitkan ya sampai nerbitin gini. Terus gimana tuh kesan dan pesannya gitu? Kesannya terharu terharu ya. Cukup terharu karena memang seperti tadi dibilang ini tuh cukup ada perombakan besar ya, karena memang tadi perubahan ya, ini namanya challenge nulis buku hukum tuh gitu guys, ada aturan baru berubah, aturan baru kita harus rombak semuanya aturan berubah itu aturan berubah berarti kan kita harus mengeluarkan edisi revisi lah ya kira-kira gitu. Oke, terus gimana tuh cara Eka kan posisinya berarti kan di tengah-tengah project berarti ya kan, nggak maksudnya nggak menghandle dari awal kan, nggak menghandle ini dari awal karena kan ini kan juga sama kayak aku sih sebenarnya kan, ini kan project lanjutan ya dari PIC sebelumnya kan. Nah itu gimana tuh cara Eka bisa keep up tuh untuk pembuatan buku ini gitu? Siap. Ini ceritanya ganti sesi dulu ya, berarti hostnya ini Bang Aldo dulu. Hostnya kita ganti-ganti nggak apa-apa ya guys ya gitu. Tapi juga bloopers. Iya, namanya juga sesi bebas ya. Kalau di acara-acara sesi bebas ya. Ya, so far karena memang ternyata semenarik itu ya bisnis franchise. Jadi aku cukup antusias untuk mempelajari lebih lanjut terkait bisnis franchise ini. Dan alhamdulillahnya ternyata memang banyak juga ya, misal Bang Aldo juga dan banyak orang yang membantu aku untuk mempelajari aspek-aspek hukum dalam bisnis franchise ini, sehingga ya cukup bersyukur, terharu, dan merasa dapat ilmu baru, dan benar-benar ilmu baru itu langsung ku aktualisasikan di Bang Aldo dalam sebuah buku. Jadi kayak wah, ini benar-benar perpaduan antara latihan, ujian dan bermanfaat. Oke, emang ilmu baru yang Eka dapat apa nih kira-kira dalam penulisan buku ini? Satu pasti karena peraturan baru ya, jadi ilmu tentang pengaturan yang baru itu udah pasti. Betul. Update kedua, lah ya, update tentang, regulasi ya. Kedua tentang prospek franchise itu ternyata lumayan banget. Proses bayangin guys, kalian buka bisnis udah nggak perlu cost introduction lagi karena udah terkenal kan, udah dikenalkan gitu. Udah nggak perlu mikir-mikir aduh SOP gue gimana ya, itu udah nggak perlu lagi. Karena udah ada SOP dari si pemilik franchise ini. Udah nggak perlu lagi mikirin manajemennya, udah nggak pikir lagi template daftar hadir karyawan, template ini semacam, udah nggak mikir lagi. Bahkan banyak kok bisnis franchise ini yang mereka juga ada, memang harus ada dukungan berkesinambungan. Betul. Jadi banyak juga yang menyediakan mungkin pelatihan rutin dan lain-lain. Ternyata seseru itu loh, dan ternyata nggak seribet itu kalau memang mau pakai konsultan hukum. Iya betul. Jadi mungkin tadi aku tertarik ya dengan omongannya Eka ya. Jadi ribet gimana tadi, ribet hal yang ribet hal yang ketat itu mungkin hal yang ketat mungkin ribet pokoknya. Tapi aku juga lupa Bang. Iya. Hal yang pokoknya itu ribet tapi itu bisa jadi menjadi pilihan lebih aman. Betul karena tadi udah dibahas juga ya. Jadi kalau bisnis waralaba ini dalam tanda kutip ya memang harus dibuat ketat, mungkin bahasanya bukan ribet ya, ketat mungkin yang dibuat ketat. Tapi aman. Jadi pilih yang mana? Secara kemitraan memang paling aman sih, karena legalitasnya satu pasti kan udah terjamin tuh. Bahkan bahkan kita nggak perlu, bahasanya sih nggak perlu capek-capek pitching dari awal mungkin ya. Beda kan misalkan kalau kayak kemitraan antara A sama B itu kan kita harus pitching lagi gitu. Kan sudah terbantu juga dengan adanya prospektus gitu. Terus bahkan
pemerintah tuh sangat-sangat mendukung gitu ya terkait dengan bisnis waralaba Buktinya ya. diatur ketat. Diatur khusus. Iya. Kan kalau kemitraan secara umum kan nggak ada pengaturannya, tapi khusus Bagi untuk hasil waralaba biasa. tuh ada pengaturan khususnya gitu, dan itu adalah bukti bahwa memang pemerintah tuh sangat mendukung gitu ya terkait dengan bisnis waralaba ya gitu sih, karena pengaturannya cukup lengkap gitu, mulai dari perjanjiannya seperti apa, tahap step-stepnya gitu. Iya guys, Gitu. yang Jadi penting dibeli aja deh Bang Noh. Kayaknya nanti daripada kita terlalu banyak bercerita di sini, terus udah tahu isinya ya laku ya guys. laku lah Gitu. gitu. Oke. Nah, kira-kira dari buku kita ini yang apa sih Kak poin-poin yang bisa di highlight gitu, yang mungkin bisa jadi spoiler dikit lah gitu yang dibahas gitu di buku itu apa aja sih? Kan ada tuh tadi perjanjian template, nah kayak gitu. Kira-kira apa sih yang dibahas gitu? Sebanyak itu. Karena memang kita bicara sisi hukum franchise dari hulu ke hilir Bang Do. Jadi dari aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan apa, kriterianya gimana, cara menjalankan kriteria itu seperti apa, kekurangan kelebihannya, ya bahkan cara ngisi ini kan sekarang semua serba online lah ya. Cara ngisi pendaftaran online pun kita benar-benar bahas satu-satu tuh. Kita bukan screenshot ya, kita sampaikan gambarnya, kita tempel di sini. Jadi udah nggak bingung lagi seharusnya. Makanya beli. Betul. Nah, betul. Aku juga ini kan memang salah satu batch buku yang kita terbitin paling awal ya. Karena memang kita lihat prospek waralaba tuh memang sebagus itu sih ya. Sebagus itu, dan dan banyak juga kita perlu memberikan guide nih kepada para pebisnis gitu ya. Berikan guide kepada para pebisnis gimana sih sebenarnya waralaba itu, gambaran umumnya, kemudian gambaran umumnya, introduction gitu. Itu mungkin kalau secara ke belakangnya. Nah, Eka setelah hostnya ganti ya guys ya, Eka nggak mau nanya nih. Udah sih Bang No, bloopers kan guys. Masa iya nanti podcast utama sama bloopers, pajangan bloopersnya? Gak apa-apa, kenapa ya guys ya, gak apa-apa gitu. Nah, terbukti tidak sejelas itu kami guys. Oke, kira-kira kalau dari Eka nih, setelah membuat buku ini, what's next gitu? Anjay, bahasanya what's next ya. What's next itu sebenarnya apa sih kira-kira yang akan Eka buat lagi gitu? Atau what's next lah, step berikutnya Eka mau ngapain sih? Tadi yang kita spill, kita masih ada buku-buku lagi. Masih ada buku-buku lagi ya? Iya, karena ternyata ini sok keren aja sih. Ternyata dengan menulis buku kita merasa bermanfaat, dan ketermanfaatan itu tinggi banget bahasanya, bermanfaat ya. Ini juga sok Bang. Terus bermanfaat. Nah, oke. Berarti memang buku itu memang salah satu bentuk aktualisasi ilmu gitu. Eka nggak kapok kan nulis buku lagi ya? Nggak yakin, nggak kapok gitu. Ya mungkin untuk itu dulu guys untuk sesi bloopersnya. Jadi ini adalah sesi bebas terkait podcast. Sesi nggak tahu kita mau ngapain, nggak ada skrip juga. Hostnya juga siapa nggak tahu. Jadi terakhir hostnya siapa, bakal ada atau Eka? Aku sih hostnya. Jadi tiba-tiba bisa switching gitu. Kayak jadi stay tune sobat-sobat stalkingin, jangan lupa beli buku kita bisa dibeli di Gramedia dan juga Shopee. Kemudian juga kita nextnya juga akan launching beberapa judul buku ya, baik itu pelindungan data pribadi, kemudian ada 2 seri jurisprudensi juga yang akan segera terbit, kemudian juga ada buku kontrak perjanjian ya disertai dengan template-templatenya juga yang mungkin bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita ada kontrak UMKM ya yang memang untuk ditujukan langsung secara spesifik terhadap pelaku UMKM yang menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar. Oke, sekian guys, dadah, stay tune.